udah JC aja, jangan aneh-aneh kalau udah buat mata, karena ini mata Organia gitu loh, udah yang nggak usah yang ngide tuh. Karena memang kliennya 2 mata. Kalau yang 1 mata kan juga ada gitu. Jadi kalau itu ya 1 aja. Enggak, tapi aku awalnya ngira 1, ya kan ya dok ya? Aku Nah. awalnya ngira 1, Kak. Karena yang Ini lebih kakak. parah yang Aku tuh udah berdoa juga sama Tuhan gitu. Aku pengen, tapi emang baru dijawabnya kan di 2022 itu. 2022. Iya. Beneran, ini beneran, ini doa yang aku repeat terus. Makanya aku berani bilang itu nothing is impossible, ya udah. Gak ada yang Yakin. tahu, gak ada yang tahu. Oke, sahabat JC, open your eyes and smile. Oke, selamat datang di episode baru kami tentang kelopak mata. Dan kita ngebahas tentang juga kelainan mata yang akan membuat kita penasaran nih. Apalagi kelopak mata ya, karena konon kelopak mata ini adalah merupakan sering dianggap fitur kosmetik. Tapi juga merupakan peranan yang penting dalam menjaga kesehatan mata dan juga kenyamanan bagi mata kita. Betul nggak? Betul ya? Betul. Nah, kali ini kita akan mengundang, ya udah mengundang, bukan akan mengundang, kita udah mengundang dokter ahli ya dari JEC, subspesialis bedah kelopak mata JEC, dan juga kita akan mengundang juga nih, yaitu individu yang telah mengalami pengalaman ya di JEC ya terkait dengan kelopak mata. Kita pengen tahu, ya langsung pertama aja ya, Dokter Diah Cynthia Sarika. Iya. Spesialis mata. Hai dokter. Hai Pak Ii, selamat sore. Apa kabar Pak Ii? Aku tegang kalau sama dokter nih. Cantiknya luar biasa, guys. Dokter Enti. Kalau saya manggil dokter Enti ya dok ya. Boleh dok? Boleh Pak. Dokter Enti. Sehat dok ya? Alhamdulillah. Selalu tampil, wow, energik. Sama Pak Ii juga. Oke. Dari lahir dok. Oke, dan yang kedua kita juga mengundang tamu ya, dengan tamu yang spesial. Beliau ini juga memang udah pasien JEC ya, pasien JEC yang sudah lama di JEC, dan beliau juga kemarin tuh kalau nggak salah juga melakukan tindakan di JEC. Tindakannya apa? Ntar ya, kita kenalan dulu ya. Ada Kak Priscilla. Hai, panggil Cila aja. Priscilla aja. Nama Cila lengkapnya aja. Cila aja. Jadi buku salah nama kita ya. Cila ya Kak Cila, apa kabar Kak? Baik, puji Tuhan. Aduh, syukurlah. Dan juga nggak kalah cantik sama temen. Cantik dua-duanya. Aku dong yang nggak cantik hari ini. Ya iyalah, ganteng gue. Ganteng Oke. Pak. Kak Cila sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Siap. Oke. Dok, ini kita ngebahas kelopak mata dok ya. Tentunya banyak hal yang kalau kita bicara mata ya, taunya ya mata minus, burem, ya katarak lah. Cuma nih kelopak, ya kan? Saya kelopak kadang-kadang ya saya pikirin saya enggak, yang penting ada ya dok ya. Tapi ternyata banyak juga dok ya, beberapa kejadian atau kelainan-kelainan pada mata dok. Betul. Boleh nggak dok dijelasin dok? Emang Ya. ada dok kelainan pada mata, kelopak mata khususnya dok? Oke. Iya, jadi kelopak mata sendiri itu kan sebetulnya punya fungsi ya. Dia itu melindungi ya, karena letaknya paling depan, dia penunjang tapi dia melindungi dalam yang paling penting bola. Nah, banyak Pak kelainannya. Jadi yang pertama nih yang kayak Kak Cila ya. Cila. Itu kelopak mata itu turun Pak. Turun dari yang normal gitu. Jadi tentunya turunnya walaupun ada jedaknya, maksudnya ada derajatnya, maaf. Jadi ada yang ringan, sedang, sama berat. Nah, selain itu juga, kedua juga kelopaknya ada yang masuk Pak ke dalam. Terus lawannya nih, ada yang keluar juga ternyata. Itu. Terus ada juga, ada benjolan, masalah lah ya. Di kelopak juga bisa kan. Itu sering tuh dok, kayak bintitan dok ya? Ya, Bintitan salah satunya. Bintitan itu kan infeksi ya. Okay. Ada juga yang bukan nih Pak, gitu. Dan yang terakhir juga bisa juga karena ada kelebihan kulit, terus habis itu dorong bulu matanya masuk ke dalam. Tentunya itu kan ganggu fungsi ya, gitu. Nggak nyaman lah, maksudnya kalau lama-lama dia gesek jadinya merah, jadinya luka dan rusak ya, tentunya fungsinya akan turun, gitu. Oh ya, tambahan juga ada yang karena usia juga Pak. Kalau makin tua itu kan makin longgar lah segala-galanya ya Pak ya. Kan
ya namanya juga kayak mobil aja ya Pak I Iya. ya. Kan nggak mungkin sama tuh. Jadi makin lama malah penurunan. Nah, mata juga gitu. Kelopak itu juga lama-lama kendor. Gitu. Saya masih kenceng kan, Dok? Masih, Dok ya? Masih dong. Masih Gila ganteng Pak ketawa. I. Thank Tua. you, belum tua. Setengah tua. Oh gitu. Jadi Iya. banyak, Dok ya. Iya, Nah, banyak untuk Pak. Kak Cila sendiri nih memang case-nya salah satunya adalah tadi turun ya, Dok ya? Iya. Ternyata banyak, ada yang keluar, ada yang ke dalam, bulu mata juga ada yang ke dalam. Mm-mm. Itu ternyata apa namanya, merupakan hal-hal yang memang penting untuk dirawat juga dan Betul. dipertimbangkan untuk dikonsul, Dok ya? Iya, betul. Karena kan ganggu. Pertama mungkin awalnya kenyamanan dulu ya dari pasiennya sendiri. Terus kedua ya lama-lama ganggu fungsi juga Pak. Gitu. Jadi ya mesti lebih ini lagi lah, lebih aware sama diri sendiri gitu. Kalau Cila sendiri memang pasien dokter nanti? Iya kan. Waktu pas konsul sebelum operasi juga langsung sama dokter. Oh, oke. Jadi dari dokter, waktu itu aku ke dokter umum. Karena aku pusing awalnya. Awalnya pusing, habis itu disuruh ke spesialis mata, tapi di rumah sakit di rumah sakit biasa. Oke. Terus langsung dibilang sama dokter yang di spesialis matanya itu bilang ke rumah sakit khusus mata aja, tapi bagian apa Dok? Kayak dokter? Bedah Bedah mata. Iya. Bedah kelopak mata. Gitu. Dan itu baru tahu tuh, ada bagian ini ya, khusus ya. Iya, itu sebenarnya juga baru ngeh gitu sih. Itu case-nya emang dari histori Dari kecil, atau dari bayi. dari bayi? Ya. Berarti udah lama dong ke JSC? Jadi kalau ke JSC saya udah pernah pas SD, kelas 2-3 gitu. Tapi waktu itu mungkin karena masih kecil, dokternya yang di JSC aku lupa tapi siapa. Jadi dia bilang ditutup aja pakai plester ya Dok ya. Sehari itu 2 jam apa berapa gitu, aku lupa banget sih. Tapi emang aku ingat aku sampai beli plester-plesternya. Disuruh sekitar 2 minggu atau 30 hari. Cuman aku nggak lanjutin. Aku lakuin. Tapi aku nggak konsul lagi. Oke. Sampai akhirnya udah gede baru ngerasa kayaknya perlu gitu sih. Oke, berarti kenapa memilih JSC bukan karena sumber-sumber baca atau apa emang dari Papa juga baca soalnya. Papa nyari saya info aware ya. gitu orangnya kan. Aduh. Jadi dia yang cari tahu. Sampai akhirnya dia kayak, kamu ke spesialis ini waktu yang pas kecil itu. Oke. Nah baru pas udah gede ketemu dokter Ya. Cintia ya, dokter Cintia. Terus diapain aja nanti? Kan waktu itu Kepo maju mundur dong. ya kan ya Dok ya? Iya. Saya nggak datang sekali. Heeh. Saya maju mundur juga, takut. Jadi Takutnya kenapa? Memang dokter nanti bukan serem apa? dokternya dong cakep takutnya. begini. Enggak, waktu itu pakai masker. Oh, masker ya dok ya? Oh karena pandemi ya? Iya. Pas pandemi ya? Enggak, waktu itu kayak takutnya tuh kayak, ih mau dioperasi, siapa sih nggak takut kalau dengar kata-kata operasi kan? Langsung ditembak operasi? Iya. Iya nggak sih dok? Iya. Iya langsung tembak. Iya dok ya? Bener, tapi dicek dulu, Oke, dicek. oke. Dipiksa Pak. Langsung dibilang ini harus operasi gitu. Kalau emang mau berubah beda gitu, mau ada hasil. Oke. Itu memang kondisinya mengganggu banget ya? Ganggu. Bagi Cila? Aku juga baru nyadar sih sebenarnya trigger awalnya juga gara-gara setiap aku ke optik nih, si mas-mas optiknya itu kayak selalu bilang kayak, Mbak kayaknya harus periksa deh ke dokter. Soalnya yang kiri ini kita nggak bakal bisa kasih resep benernya. Oke. Karena yang kiri lebih turun daripada yang kanan kan, jauh. Terus abis itu Mungkin bisa dilihat fotonya Oh, iya. kali ya. boleh Biar banget. kebayang, biar Iya, kebayang. kebayang. Iya bener-bener. Kita ngobrol aja nggak tahu bayangan Iya. gimana. Mana yang kiri? Itu. Ini? Oh, oke. Ya. Kiri lebih parah. Oh, iya berubah ih. Cantik kan, Mbak? Ih, Bisa aja. berat coba. Yang nemenin? Laki juga. Cantik. Oh, jadi ini dulu begini. Oh Yes. ya, setengah bola mata hitamnya tuh tutup dok ya? Tutup. Betul. Aku juga baru Ini sadar. mohon maaf, sorry Ya, Kak boleh. Cila ya. Mau nanya aja. Ini emang maksudnya bisa nggak sih dipaksa untuk ngotot? Bisa. Jadi aku tuh dari kecil karena emang udah dari kecil sih. Pas udah pokoknya udah lagi demen-demen masa-masa puber lah ya, demen foto. Aku tarik matanya. Alisnya tuh Pak, naik Pak. Pakai tangan. Oh, Enggak, jadi Pakai kayak gimana ngomongnya? refleks lah ya, refleks gini. Gini gitu. Refleks langsung supaya di foto tuh bagus. Oh, just moment aja dong ya? Iya. Kalau Tapi enggak. kan mungkin tiap menit gini-gini Enggak, terus kan juga enggak. capek. ya? Capek. Oke. Bener, itu beneran. Jadi kalau misalnya orang-orang lihat foto-foto lama aku, pasti alis aku naik. Oh iya bener. Ya kan? Ini belum ditarik Coba aja. sekarang. Coba kalau tarik. Enggak kan, biasa aja. Oh, lihat bedanya ya. Coba.
Ini yang ngerjain dokter Inti. Iya. Nggak kok, maksudnya awalnya langsung memang harus dioperasi ke dokter kan cek dok. Mm-mm. Emang ada jalan lain dok, selain operasi dok? Nggak Misalnya ada. buat tetes atau Kan udah gede soalnya aku. Yang tadi aku bilang, kalau kata dokter yang dulu tuh, kalau masih kecil masih bisa dilatih ya dok ototnya. Nah, sebetulnya sih kalau dari yang Cila ceritain tadi itu sih sebetulnya tata laksana akibat dari ini, Pak. Nah, jadi kan kalau akibat dari ini, itu kan Pak I kalau dikasih senter tuh ya, pasti kalau kita kan ada tuh Pak titik putih ya. Oh iya. Nah, kalau Cila nih yang kiri sih udah hampir nggak ada, yang kan, iya udah ketutupan sekali. Nah, makanya nggak terlalu jelas Iya. liatnya. Jadi terapi yang disebut tadi adalah terapi untuk mata malas Pak. Gitu. Beda case. Bukan terapi untuk kelopak gitu. Oh. Beda case. Dan ini ya. emang harus dilakukan Karena ini operasi. kelainan kelopak itu ya bisa dari A terus nanti akibatnya B gitu Pak. Jadi Iya, berkesinambungan gitu. Emang akibat terburuknya apa dok? Kalau Nah, di tadi dok? yang tadi aku Yang tadi. bilang, Mm-mm. jadi kan kecil nih, awalnya kan dipakein juga tuh Iya. kacamata diresepin pas kecil dari JSC juga. Aku pakai, terus akhirnya aku bosen kan pakai kacamata namanya anak kecil. Akhirnya baru SMP SMA lagi, kok kayaknya nggak jelas ya. Akhirnya pakai lagi, tapi resepnya itu dari optiknya aja. Cuman di situ dibilang, Kak ini yang kiri ada silinder, yang kanan cuma minus, masih oke lah, masih aman. Makin gede sama kuliah, itu selalu dibilang, Kak ini jomplang banget sih yang kiri sama kanan resepnya. Akhirnya ya udah, terus saya kan setiap tahun kebetulan emang bikin kacamata terus kan setiap tahunnya. Setiap tahun tuh selalu dibilangnya kayak, Kak ini kayaknya udah nggak normal deh bedanya. Soalnya jauh banget, saya nggak bisa kasih resep sesuai ya. Soalnya kalau kakak kasih resep sesuai, ini silinder 9 apa 7? Silindernya lumayan besar sih, Iya. aku lupa berapa sih. 9 apa 7 gitu. 7 kalau nggak salah. Makin lama terakhir itu sampai silinder 7 yang kiri. Yang kanan tuh cuma minus. 7 sini. Iya, 7. Wow. Karena ketutup ya, Dok ya? Iya. Nyampe dok, Dan ada orang sini. jadi lari Pak matanya. Cila Oh. juga selain itu juga jadi bikin lari gitu. Lari kemana? Ke samping. Jadi nggak Mata- fokus lurus ya dok ya? Kayak kalau awamnya mungkin jereng ya Pak Oke, ngomongnya oke, gitu. oke. Terus akhirnya kan ya udah periksa juga kayaknya bener sih. Hmm. Masa yang kanan nggak cuma minus 1 koma sekian gitu. Dan habis selesai operasi juga hilang kan yang minus. Bilang minusnya? Iya. Kenapa di situ? Kalau itu ya karena kan mungkin visual aksesnya juga udah kebuka ya Pak ya. Oke. Jadi mungkin kemarin sebelum itu ibaratnya Cila pakai cara yang apa namanya yang nggak optimal ya. Iya. Jadi kan susah nih Pak kalau ngeliat Iya. jadi harus ngedangak gitu. Jadi sebetulnya pemeriksaan yang sebelumnya ya mungkin nggak optimal gitu tentang panjang bola matanya gitu. Jadi pas Status kacamatanya lah ibaratnya gitu. Pas udah dibuka baru nih maksimal Iya. ya. Sekarang nggak kacamata lagi? Pakai, tapi saya males. Gak apa, yang penting looks-nya beda ya sekarang ya. Waduh, mantap. Kalau Dok, kerja aja. oke, thank you. Cila ya, makasih ya. Ini pengalaman boleh di-share ke teman-teman ya. Boleh. Ini udah izin nih ya, udah izin ya. Dok, apa sih yang menyebabkan ini terjadi dok? Apakah emang dari kecil ada genetik? Atau bisa nggak sih orang yang udah gede baru kejadian kayak gini? Atau emang ada efek lain? Mungkin teman-teman bisa mewaspadai dok. Iya. Gitu. Jadi kelopak mata turun ini penyebabnya sebetulnya ada 2 ya. Jadi ada seperti Cila, jadi memang dari lahir ya, itu kelainan dari lahir atau kita sebutnya kongenital, tapi ya awamnya tahu dari lahir lah. Nah kedua itu didapat nih Pak, makanya Bapak bilang bisa nggak sih kalau udah gede? Bisa aja. Nah yang didapat itu banyak lagi Pak penyebabnya. Karena saraf bisa, karena kelemahan otot bisa, karena tadi saya bilang ada tumor tadi ya, ada tumor bisa, terus habis itu ini Pak kecelakaan, trauma bisa juga gitu. Jadi banyak penyebabnya. Terus ada juga nih yang terakhir itu seperti mirip kelopak mata turun, tapi sebetulnya bukan kelopak mata turun gitu loh. Seperti misalnya tadi yang saya bilang kelainan karena usia. Kan kendor tuh Pak. Jadi kesannya kayak kelopak mata turun, padahal enggak. Kalau misalnya dibuang gitu ya, ibaratnya kulitnya dibenerin ya kebuka, nggak salah kelopaknya. Kalau yang bener-bener yang kelopak mata turun yang bener-bener kan emang karena masalah di kelopaknya. Nah, kalau kasusnya Cila sendiri itu kalau dari lahir biasanya
masalahnya kan kita punya otot nih Pak untuk buka. Nah, dia perkembangannya pada saat mungkin di dalam kandungan ya tidak sempurna gitu loh. Jadi dia tidak sempurna sehingga pada saat lahir ya nggak bisa optimal buka matanya. Itu ya cirinya apa? Cirinya ya pada saat lahir udah kelihatan. Terus ini juga nih kan biasanya kalau kita punya kelopak ya. Nah ini nggak ada kan, landai aja, itu satu tanda tuh, gitu. Jadi ini kelopak hasil bikin dokter dia. Sekarang saya punya soalnya. Wah. Sampai dikira peran ini ya? Iya, sampai dikira operasi eyelid juga. Nggak bayar lagi. Sekali ya. All in. Mantap dokternya. Paket eksklusif ini dok. Iya. Mantap. Jadi emang dimintanya A, jadi dikasihnya AB gitu. Iya. Pokoknya nggak minta, tapi dokter buat, saya seneng juga dong. Jadi ini namanya estetika. Biar gampang eyeshadownya. Kan kalau nggak ada kan susah. Sampai mana dia bikin eyeshadow. Oke. Iya beda banget ya. Udah jangan dilihatin kayak gitu. Betul beda banget, saya juga sangat. Aku juga amazed sekali lihat fotonya sekarang loh. Setelah operasi. Oh ini after nih. Tapi after berapa bulan? Sebulan. Ini sebulan ya? Sebulan apa 2 bulan loh? Oke. Masih bengkak tuh lihat deh. Itu kan Masih tadi kan kontrol. awalnya mungkin ya, balik lagi ya. Tadi kan Cila bilang takut di awal. Iya. Tiba-tiba udah begini aja gitu kan. Iya. Nah, itu apa sih yang menjadi motivasi utama ya selain mungkin papa yang mendukung, tapi apakah emang dari pekerjaannya mungkin? Iya, pekerjaan. Akhirnya berani juga. nih mutusin bahwa yuk dok operasi. Pekerjaan juga sih. Kemudian dok ya. Karena aku kan di hospitality ya, penampilan juga penting. Yes. Dan juga emang penglihatannya juga kan udah Sangat penting. aneh banget. Masa yang kiri silindernya jauh banget sama yang kanan. Yang kanan cuma minus sekian, masih normal lah hitungannya. Tapi yang kiri kan enggak. Dan aku juga baru sadar kalau aku lebih cenderung ngeliat pakai mata kanan ya dok ya. Ya karena kiri memang lebih parah ya. Iya. Jadi mata kiri aku tuh kalau dulu ya, kalau ditutup tuh kayak ya udah nggak ada yang kenapa-napa. Tapi kalau mata kanan aku yang ditutup, wah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu beneran. Karena tadi dok ya, Iya, tinggi tadi dok silindernya. Yang lebih parah Pak yang kiri. Ini beneran, ini ceritanya beneran. Yang kanan masih bisa. Emang ada yang settingan di sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Beneran semua dong harusnya. Apa aku cek di BDR ya namanya? Iya, cek awal itu ya. Iya. Nggak bisa lihat apa-apa. Kalau yang kanan lagi ditutup kan ganti-gantian kan tutupnya. Nggak bisa lihat apa-apa, kayak burem. Maksudnya cahaya bisa, tapi nggak tahu huruf apa, angka apa tuh nggak tahu. Tapi kalau kanan doang nih, ya udah bisa aja gitu. Sekarang dua-duanya, karena sekarang kan udah pakai kiri kanan. Aku udah ngerasain sih dok. Jadi kalau misalnya sekarang buram emang kalau nggak pakai kacamata karena mata kiri aku udah kayaknya lebih bekerja. Iya, karena kan udah kebuka nih Pak ininya. Ibaratnya kalau kita lihat di lubang gitu ya, lubangnya udah loss lah, udah kelihatan. Gitu. Jadi aku bisa banget ngerasain perbedaan pas lagi kacamata dan nggak pakai kacamata. Kalau dulu nggak pakai sama aja karena kan aku lebih pakai yang kanan ya. Buat ngelihat. Kalau sekarang karena aku udah pakai dua-duanya, ya udah emang kelihatan gak jelas. Maksudnya kayak nggak terlalu jelas karena aku lagi nggak pakai kacamata kan. Karena kan aku udah pakai mata kiri aku juga buat ngelihat gitu. Tapi ya so far masih aman aja kalau misalnya cuma kayak gini-gini gitu. Tapi kok maksudnya gini, kenapa berani dan akhirnya kan sorry ya, ya maaf ya dok ya, mungkin banyak di luar sana ya. Ya ini kan mas bagian dari estetik, kosmetik, ada dok klinik yang estetik khusus. Kenapa nggak sono aja? Kenapa ke JSC? Karena ya JSC kan ibaratnya udah yang aku nggak tahu ya, pokoknya aku udah percaya sama JSC sih sebenarnya. Oh, so sweet. Pokoknya udah percaya sama JSC, terus kebetulan orang tua aku juga searching. Oke. Udah JSC aja, jangan aneh-aneh kalau udah buat mata, karena ini mata organia gitu loh. Udah yang nggak usah yang ngide-ngide tuh. Oh, cuma kan kalau mata kan ya mata bola matanya bukan kelopaknya. Tetap aja. Iya. Aku ngerasa safe aja sih di sini. Dan emang pas dari awal datang sampai di site itu semua informatif banget, staff-staffnya juga. Jadi kayak Thank you, Cila. Dok, memang JSC itu memang memiliki layanan khusus ya dok ya untuk kelopak ya. Karena kan kalau kita tahu rumah sakit mata, ya mata tuh identik dengan bola mata tadi saya bilang. Bola mata, saraf mata, yang lasik mungkin katarak. Nah ini kelopak mata. Dan ini memang JSC ada ya dok ya, partnya dok ya. Kita kan rumah sakit mata nih Pak, mata itu kan orang nggak tahu, taunya mata itu identik sama katarak ya. Tapi sebetulnya nggak cuma katarak aja, ada kelopak ini dan ada yang lain, ada 10 loh Pak kita gitu, ada 10 lagi subnya. Jadi walaupun kecil kayak bola, tapi ternyata ilmunya juga banyak, banyak sub-subnya lagi gitu, makanya
besar lah, luas. Wah, Dok, ya. Itu di JSM aja, Dok? Ada, Dok? Di bagian apa? Kelopak mata, Dok, ya? Iya, Bedah kelopak mata. bedah kelopak mata. Iya, Jadi ada, fungsinya memang Bisa tugasnya tujuannya untuk sebagai kosmetik tadi. Pak. Pak, sebetulnya bukan cuma Bukan kosmetik ya. kosmetik. Oh, bukan? Kan aku bilang tadi Iya, iya, awalnya. ada ini juga ya. Karena, Iya. Jadi Buat sebetulnya matanya biar Jadi mudah-mudah sebetulnya iya agak sebetulnya nggak Pak, rasa emang. kelopak mata itu Udah sore kali ya. mungkin taunya identik sama kosmetik ya, Iya, tapi iya. nggak kan fungsi juga Pak. Fungsinya. Nah, apalagi kasusnya Cila ini udah kena fungsi, udah nutupin. Iya. Jadi dua hal. Gitu. Jadi yang utama sebetulnya bukan kosmetiknya, tapi fungsinya. Nah, Cuman ya cuman kan kita selalu nggak cuman fungsi dong kita betulin, kosmetiknya juga. bonus gitu. Ya, gitu. Oke, oke. Silinder Jadi, 7 coba bayangin. mantap. Karena kan memang kebanyakan orang ya kalau urusan kelopak kan lebih tadi yang pertama good looking ya. Cakep, ternyata dapat bonusnya. Iya. Yaitu fungsinya juga lebih baik. Betul. Bener. Mantap. Oke, Cila terus gimana nih? Setelah operasi, kita ngebahas satu operasi deh. Iya. Operasinya di Menteng. di Menteng, Yes. biasa Menteng ya. Itu dibius kan, Dok ya? Dibius total kan? Total. Total. Tapi nggak ngerasa apa? Enggak. Really? Iya. Orang Hurt? Tiba-tiba bangun ya. iya. Kan ada sebelum dan sesudah kan pasti mungkin berasa Apa? ada rasa sakitnya nggak sih? Kayak misalnya sebelumnya mungkin sebelum deg-degan lah. Kalau sesudahnya mungkin ada nyut. Enggak, kalau di matanya enggak. Tahu nggak yang nggak berasa nyut-nyutnya di mana? Di mana? Di paha saya. Ini Oh, jujur. paha. Kasih tau dok, coba Iya. mungkin dokter yang lebih. Kenapa gitu. Dok? Paha, Iya. Dok. Ini saya awam ya, Dok. Ini teman-teman sahabat JC mungkin biar tahu nih. Kenapa yang sakit kan mata yang dioperasi. Iya Pak, jadi kalau kasus Cila ini kan tadi dari lahir ya. Biasanya kalau dari lahir fungsi dari kelopaknya tuh benar-benar jelek. Nah, kita pakai teknik operasinya nggak cuman yang disayat di kelopak aja, tapi kita harus ambil dari otot paha gitu untuk digantung karena fungsi dari ototnya udah nggak bisa diandalkan lagi gitu loh Pak I. Jadi Iya, udah iya. ya udahlah Yes. segitu aja gitu. Jadi kita cara yang lain nih gimana caranya supaya bisa kebuka gitu. Jadi kita ambil dari otot paha gitu. Terus baru kita taruh di situ untuk menggantung ya supaya kelopak matanya bisa kebuka gitu. Yang benar. Yang sakit paha. Enggak sakit sih, ngilu Berasa kalau ya. jalan. Iya. 13 jahitan apa 11 jahitan saya hitung. Iya, cukup Bener, panjang. saya hitungin. Jangan takut ya. Jangan takut ya. Saya Karena hitungin. di manajemen dengan baik ya, Dok ya. Ya, Pasti ada obat biusnya, ada timnya juga, Yes. Dok ya. bener. Oke, jadi ngilunya di paha doang ya. Ngilunya di paha, matanya biasa aja. Cuman emang serem looks-nya. Oke. Ada Oh, nggak sih di after ya. Nggak dikasih lihat ya? Paha enggak? Oh, pahanya enggak. Enggak, maksudnya matanya. Oh, matanya setelah Ada. tindakannya. Setelah tindakan Kita belum nemu. Ada tahu aku Ada di ya? yang tadi foto itu Yang coba video Viral ada di nggak? TikTok. Iya, Ada. video yang dari Cila udah Aduh. buatin tuh sebetulnya. Oh, di Kita TikTok. Ada Oh, yang iya, play. Cila juga ada TikToknya ya. Jadi teman-teman sahabat JS jangan lupa sekalian nih ya. Oh, iya. sesaat Pak, dari mulai sebelum, Oke, sesaat oke. setelah, semua udah Ada lengkap. semua, aku jawab-jawabin. Bentar, Dok. Mas Irham, ini nggak apa lanjut aja ya. Kita ngambil ngobrol. Soalnya yang itu kayaknya belum di-share aku. Aku bisa Oh, yang TikToknya ya. Mm-mm. Ini soalnya ini langka nih. Ini Kak Cila. tapi 9M loh sekarang viewsnya. Wah, Sumpah gue Luar kaget. biasa. ini keren banget. 9M. Itu yang nonton yang nonton itu. Iya. Yang tentang ngebahas tentang Iya, Apa gimana sih ini? yang selanjutnya? Sombong gak boleh besar kepala. ini sahabat JC. Jadi emang untuk detailnya ya kita kan ini ngobrol ya podcast ya. Tapi untuk detailnya datang aja ke TikToknya @cila. Chill. Chill. CILL. Salah Boleh dong. di kamera? Coba Chill. Lihat di kamera, lihat di kamera. Lebih langsung orangnya. Mm-mm. Nih. Jadi di situ ada story-nya, ada apa? Di bawah ini nih. Perjalanannya ya. Ya, ada perjalanannya tuh ya. biar yang kepo ya. Tuh kan, kita sama-sama saling menguntungkan ya. Iya bener banget. Bagus, aku suka. Perlu TikTok saya juga nggak? Sekalian ya. Nggak ada yang spesial juga, mata nggak dioperasi juga ya. Gimana sih? Tuh, jadi teman-teman sahabat JC lihat TikToknya ya. Ya, Lumayan, keren Mas. kan? Ya kan? Dokter juga punya TikTok kan? Mungkin dokter nanti Enggak, Biasa. saya nggak Dokter suka pada yang nanya-nanyain gitu. loh. lebih ke keluarga kalau dokter mah saya tahu. Kurang bisa kayak Cila Iya sih, soalnya. emang. Kebetulan saya Gen Z kali. Seret. Yes, betul. Tapi makasih ya Cila ya. Kenapa tuh? Berkat Cila nge-share hal-hal positif ini kan berarti artinya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin Jadi tadinya tahu ya, Pak. takut, jadi mungkin udah mulai ngumpulin keberanian nih. Iya, Betul sebenarnya nggak? yang perlu takut.
soalnya emang itu buat kedepannya. Betul. Ada juga banyak yang cerita, ibu-ibu tuh, anaknya ternyata udah dikasih tahu dok, kalau dia tuh ptosis juga. Terus dia kayak cerita-cerita di kolom komen, terus pada bales-balesin juga. Kalau saya kan juga kerja ya, mohon maaf banget nih kalau bukannya sok ngartis ya, tapi emang beneran kerja itu kan saya juga Oh iyalah. on WhatsApp di kantor dan segala macam, jadi nggak yang terlalu gimana-gimana. Sibuk ya. Enggak. Terus habis itu mereka tuh akhirnya karena saya nggak balas, mereka tuh saling balas-balas sama orang-orang dari TikTok itu. Jadi mereka saling support juga, which is jadi kayak ladang saling support juga tuh kolom komentarnya. Boleh silahkan dibaca. Jadi kayak mereka saling kasih info kalau itu bisa, misalnya ada di sini bisa BPJS, di daerah ini ada bisa gitu-gitu. Jadi kan aku seneng juga, maksudnya kayak nggak apa-apa gitu, ramein aja tuh kolom komentarnya gitu. Oke. Wah keren banget. Kasihan soalnya kan maksudnya Itulah TikTok, power of TikTok ya. Power of sosmed ya. Iya, Sosmed. maksudnya kan kita kan sharing aja kan. Yes. Kayak kalau ini tuh bisa gitu. Dan aku Hmm. memang dari pas yang kata udah ABG gitu, udah gede gini, aku ngerasa nggak mungkin ini nggak bisa, pasti ada way out-nya, nggak mungkin gitu loh. Gen Z. Iya. Baca emang. Kebaca ya. Harus bisa saya. beda sama baby boomers ya kayak kita ya. Emang baby boomer? Enggak sih. Muka doang baby boomers. Milenial nggak sih? Milenial dong. Iya, milenial. Baby boomers. Jauh banget gue. Mukanya Maaf. Muka doang yang kelihatannya udah boomers punya ya. cucu Pak Ii. Iya tahu, milenial. Jadi Beda kalau ngobrol sama jok sama Gen Z ya. iyalah. Beda. Mengalir aja say. Oke, jadi banyak yang share juga ya story Yes, tentang ya. mereka ya. Jadi Gitu mereka ya. juga ternyata ada yang pernah ini gitu. Mereka dikasih tahu, oh aku bisa kak, anak aku juga gitu. Atau kayak Oke. aku sebelumnya gini, atau enggak ada juga yang pernah kayak nggak permanen. Kalau aku kan ibaratnya ya udah gini-gini aja kan. Kalau dia kayak harus di-repeat lagi operasinya, aku lupa deh tapi detailsnya. Oke. Terus akhirnya ada nggak nanya misalnya biayanya berapa, Nah, operasinya berapa? masalah biaya aku Lama. selalu bilang di sini, aku nggak mau spill biaya karena itu dari luar ranah aku. Good job. Oke. Gitu. Jadi kayak, dan juga maksudku nggak, biar juga nggak yang langsung Pasti saya sama gini, ya. gitu. Karena kan beda-beda Pak, tadi saya bilang tekniknya kan beda-beda. Iya benar. Jadi bervariasi Yes, ya. aku juga selalu jelasin, bilang dokter itu punya perhitungan sendiri, punya price listnya sendiri. Kalau aku kan emang karena harus ngambil ya otomatis emang pasti lebih tinggi biayanya gitu. Oke. Wah, keren. Makasih ya Cila sharingnya. Senang hati. Keren banget ya. Jangan lupa ya kunjungi TikToknya JS juga. Jangan Cila doang. Di sini juga banyak. Makanya nggak alay ya nggak, Pak Iwik coba bikin konten. Aku. Iya dong. Gimana ya? Biar hits. Aku udah hit di sini doang. Nggak apa-apa. MC kondang. Saya akan belajar oleh dengan Gen Z ya gimana cara membuat konten ya. Yes. Biar bisa Thank you. 9M. Tapi kontennya jangan lupa ya, kontennya tetap menginspirasi orang lain. Nanti kan ada yang mau kedua. Bentar. Ini maksudnya apa nih? Ada. Spill Sudah dong. juga melakukan Ini baru operasi. pertama kan ada 2 mata. Ada lagi selanjutnya. Tapi aku belum mau spill, kayak nanti dulu deh. Sebentar. Ini biar dilurusin nih ya pemirsa ya. Pemirsa. Pemirsa nggak? Berarti ini operasi yang pertama kan ada dua mata. Tentunya operasi kan nggak bareng-bareng dok. Apa sekaligus dok? Sekaligus. Sekaligus. Kok dipisah sih? Enggak, kalau kata kan satu-satu. Oh iya ya? Iya, Dok, ya? kata-kata. Kata one by one. Betul. Kalau lasik langsung. Nah kalau ini berarti bisa sekaligus dok. Tapi kalau pasien diminta satu-satu boleh? Nggak aneh Pak, kalau satu-satu nanti ya kalau sebetulnya kalau bisa ya bisa aja Pak, cuman kan operasi kelopak ini juga butuh penyembuhan ya. Penyembuhannya kan juga beda ya. Masa yang ini nanti udah sembuh yang atau masih bengkak nanti disamain sama yang pas masih bengkak ternyata beda. Lebih baik tuh kalau satu waktu Sekaligus. gitu. Karena memang kliennya 2 mata. Kalau yang satu mata kan juga ada gitu. Jadi kalau itu ya satu aja. Enggak, tapi aku awalnya ngira satu. Ya kan ya dok ya? Aku Nah. awalnya ngira satu. Kak. Karena yang Ini lebih kakak. parah yang Lu kakak. lebih parah yang kiri. Iya. Oke. Jadi anggapannya satu. Awalnya Ternyata aku ngira pas satu. udah selesai. Udah satu doang kali. Ini kan yang kanan. Masih bisa gitu Iya. ya. Ternyata kan dokternya ngecek, diukur ya dok ya. Oke. Di gini aku inget tuh dok. Iya, Gini. Ya udah sama. Oke, itu yang pertama berarti operasi dianggapnya. Dan itu ada yang kedua. Ada yang kedua tapi beda dokter. Tunggu. Nanti ada Nanti podcast diundang lagi berikutnya. ya. Aduh seneng. Do. Karena dia lihat aku juga beda banget.
Udah dia Oh. sampai oh iya ya, dia sebelumnya udah pernah ke dokter mata Kaget ya? lain. Bukan di rumah sakit sih kalau nggak salah, kayak dia mungkin profesional gitu katanya. Profesor, sorry, Oke. kok profesional sih. Iya nggak apa. Gen Z ngomong gini kadang-kadang. Terus Serah dia mau ngomong apa. terus abis itu mungkin di sana dibilang nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi kayak nothing is impossible. Nothing is impossible, Possible. guys. Iya. Gitu. Ih, merinding aku. Tapi Bukan jujur- karena horor ya, bukan iya, merinding. tapi jujur juga ya, agak sedikit story dikit aja. Boleh. Aku tuh udah berdoa juga sama Tuhan gitu. Aku pengen. Tapi emang baru dijawabnya kan di 2022 itu. 2022. Iya. Ini operasi 2022 ya. Iya. Beneran ini beneran ini doa yang aku repeat terus. Makanya aku berani bilang itu nothing is impossible, ya udah. Gak ada yang Yakin. tahu, gak ada yang tahu. Karena gimana sih ya? Maksudnya kalau dulu kan bukan masalah ke fungsi ya. Iya. Kalau dulu kan notisin namanya anak ABG ya. Mhm. Egonya tinggi banget waktu itu kayak, ih gue diejek, nggak suka Oke. gitu. Terus kayak sedih kan, tapi kayak tetap cheer up lagi gitu, tetap ceria. Tapi kan tetap aja nanti kayak nggak suka lagi gitu terus gitu. Iya sih memang sih kadang-kadang apa kebetulan di kelopak mata ada kelainan dok, memang kondisinya juga psikis dok ya. Iya Psikolog, betul. orang Biasanya kan kalau yang dari lahir gitu banyak ya itu pas nanti masuk sekolah nih Pak Iis. Yes, itu benar. Matanya ngantuk. Iya, itu bener Itu paling banget. sering kan Itu karena kan bener-bener. turun. Oh, matanya ngantuk gitu ya dia. Mau dioperasi kadang-kadang yang mungkin pasien awalnya takut gitu ya. Terus kedua juga diejek-ejek terus. Jadi ya akhirnya datanglah mencari pertolongan Yes. gitu. Kebanyakan sih dari pengalaman gitu. Tuh sampai kebal dong kayak di Enggak juga sih, saya kan Scorpio ya. Saya kan sensitif Scorpio. Even besok kayak udah ceria, ketawa, bergaul lagi sama dia juga kan manusia juga nggak sih? Iya. Sensitif kayak ya udah sih emang kenapa kalau beda gitu. Cuman kan nggak bisa ngapa-ngapain, harus nangis. Terus kayak udah tapi kayak bodo amat, ada fase bodo amatnya, ada fase pedulinya gitu sih. Tapi itu yang membuat trigger kakak untuk doa sama Tuhan supaya Iya, tapi itu beneran. Ini beneran. Ini saya berani ngomong jujur itu. Kalau kayak kadang kan doa itu nggak selalu dijawab detik itu juga Betul, atau di betul. tahun itu juga. Ya udah beneran dijawabnya di 2022. Puji Tuhan banget dengan bonus yang banyak. Bisa sampai di sini kan itu juga hitungannya udah bonus dong. Ketemu Pak Iis ya. Iya, itu bener. Itu saya bonus yang loh. kebalik saya bonus tuh Kayak- kecilan Itu sama kayak datang new experience loh, Yes. bener dong. Kayak Bener-bener. aku nggak pernah expect sama sekali bisa diundang di sini, bikin TikTok sampai jadi rame, puji Tuhan dapet endorse, kan nggak ada yang tahu. Makanya aku bilang berdoa tapi dijawabnya lama, tapi dikasih bonusnya banyak gitu. Oh my god. Luar biasa ceritanya. Aduh, tepuk tangan dong. Makasih. Saya hanya orang biasa. Beda kalau ini nih, yang ini maunya doa sekarang, mungkin dia jawab besok. Mana bisa lah. Instan Nih, Pak, kali. tuh, Pak, nih, Instan belajar, kali. Bapak. Minta Alphard, besok datang. Ya nggak bisa, nyicil dulu lah. Pinjol. Jangan. Oke, jadi itu emang dari sekolah ya, udah mulai di... Udah. Mulut SMP. netizen. Sampai sekarang pun di komennya. Hah? Iya ya kayak ngantuk gitu-gitu. Itu masih nggak apa-apa sih. Oh, ini before. Abis nge-share, berani nge-share. Oke. Ada aja. Ih, ada yang ketawa, emot ketawa. Iya ngantuk gitu-gitu. Blablabla. Kayak udah nggak peduli. Don't care. Karena kita melakukan hal apapun pasti di komen sama netizen ya. Iya. Mau diri, mau duduk, mau tidur, salah mulu, ya. Ya. Maaf netizen. Jangan serang saya. Oke, Dok. Ini setelah tindakan kakak yang pertama ya. Itu pantangannya apa sih, Dok? Jadi Cila itu kan operasinya tadi ngambil dari paha. Ya tentunya tidak boleh kena air ya, Itu Pak siksa Iis, banget, by the way. gitu. Itu nyiksa banget. Tidak Nggak boleh boleh kena air itu. matanya body? begitu. Pahanya. Enggak, pokoknya intinya yang diinsisi lah, mata, Oke. paha. Terus habis itu ada obat dong tentunya. Hmm. Jadi obat diminum yang teratur supaya nggak infeksi ya. Terus habis itu udah sih sama nanti cabut jahitan setelah 2 minggu pasca op. Oh, gitu. karena ada jahitan ya, baik di paha ataupun di Yes, betul. kelopak. 2 minggu diambil. Betul. Oke, itu obatnya maksudnya minum, tetes juga ada, Dok ya? Minum, Tetes, tetes, salep. salep ya, lengkap ya. Enggak. Gitu. Kontrolnya ada, Dok, setelah itu mungkin Ada, ada Dok. beberapa kali kontrol ya. Selalu Harus kontrol. Berarti kakak, Cila berarti cuti dong? Atau after itu? Ya udah nggak kerja. Oke.
Ya memang harus benar-benar safety juga di rumah ya. Iya, ya soalnya bengkak juga kan. Iya. Belum ada ya? Bengkaknya. Belum ada. jangan ada ya. Oh, jangan ditakut. Dari TikTok Oh, iya, ada. bener-bener. TikTok ada, TikToknya Ada, ada. di TikTok ada. Ada ya. Masuk, Oke, bercanda. yoi. Masuk, bisa. Bisa kan gue Gen Z? Gila. Yoi. Milenial keren nih. Aduh. Aduh, ini panjang banget kita ya. Kayaknya udah berapa lama nih kita Iya, podcast ya. Hmm. Nggak terasa ya, tapi jadi akhirnya tahu nih. Ternyata memang nggak serem Seserem yang itu, kita bayangkan ya. Dok, kira-kira setelah tindakan yang ini, apa yang perlu dijaga, Dok? Tentunya kan, apakah bisa, sorry Dok ya, apakah bisa kembali ke semula? Kalau balik ke semula ya enggak Pak, kan Enggak ini ya? udah kita jahit ya, udah digantung sesuai dengan ukurannya ya, supaya intinya Cila bisa lihat bagus lah. Nah, efek dari setelah operasinya itu, saya selalu bilang bahwa teknik operasi yang Cila ataupun yang lain ya Pak, kan ada 2 tipe operasi gitu ya. Itu efeknya adalah matanya tuh agak kebuka Pak. Kayak nggak nutup sempurna. Dan tentunya apa tuh efeknya? Efeknya matanya juga jadi lebih kering kan Pak. Jadi kebayang kelopak itu kan mestinya nutupin bola semua. Tapi karena ada ya masalah tadi kelopak otot untuk buka matanya yang tidak berkembang dengan baik, kita harus gantung dari otot gitu ya. Jadi efeknya adalah pada saat nutup itu nggak sempurna. Nah, jadi kan matanya jadi lebih kering ya. Jadi ya setelahnya ya Pakai tetes mata. iya, harus pakai tetes mata, yang sifatnya cair sampai yang gel ya. Ya. Gitu. Kalau enggak ya matanya nggak nyaman gitu. Tapi makin lama aku lihat makin nutup ya. Maksudnya nggak sebesar yang awal Iya, ya. nggak sebesar yang awal. Jadi bisa adaptasi lah matanya. Gitu. Satu lagi. Oke, silakan. Jadi kalau mau tidur, selalu pakai itu Dok, apa tuh penutup mata. Oh, yang Oke. begini. Iya, karena Sleep mask gitu ya? Iya, kalau enggak paginya Merah. kering. Kering. Nggak kelar-kelar tuh air Berair ya? matanya. Aku pernah bandel. Tapi aku jujur emang jarang bandel sih. Enggak. Makanya Oh, hasil jarang optimal ya. Mantap. Tuh penting ya, bandel. penting ya. Tapi- Jangan bandel ya. Jarang bandel. Jarang, bukan jangan. Jarang. Mm-mm. Berarti tetap bandel ya ada ya. Tetap bandelnya dikit. Nggak apa dah. Ya kan, waktu itu dikit lah bandel. Lupa pas kerja besok paginya nggak selesai itu ngucur Ngucur. terus lupa banget bawa si Obatnya. obatnya itulah. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja nggak ngucur tapi ya lama-lama biasa lagi. Tapi udah kapok banget yang itu tuh yang paling parah. Udah nggak mau lagi sih. Jadi aku sampai detik ini tidur malam pasti aku selalu Pakai penutup. Iya. Disiplin ya berarti. Disiplin. Itu sih. Karena nggak enak rasanya kering. For, Karena kebuka. for better future ya. Sama dokter juga pernah bilang kalau misalnya nggak ditutup juga nanti kelopak matanya kan bukan kelopak apa kornea ya Dok, lecet ya. Ya itu dia karena Kering. iya karena kan kebuka Pak, Kebuka tadi saya terus. bilang. Jadi kan lebih pendek gitu ya Oke. kelopaknya pada saat nutup mata. Nah, itu efek sampingnya selain kering ya korneanya bisa kena juga gitu. Makanya memang harus selalu licin ya kalau di bola mata kita tuh harus terbasahi terus, terlembab. Oke, wah thank you banget nih Dok. Thank you Cila ya. Iya. Nih by the way kita boleh lanjut ya Dok ya ke agenda berikutnya nih. Oke. Sekaligus karena saya dengar informasi juga bahwa ternyata JSC mengadakan kegiatan yang spesial juga Dok terkait dengan kelopak mata. Ya Dok ya, boleh nggak di-spill ke teman-teman Dok? Jadi Boleh. ada kegiatan operasi yang free Ya. untuk benar-benar orang yang membutuhkan. Betul. Iya, Iya, jadi aku. Wah, iya. Aduh. izin Langsung, dipasang izin. ya. Ini malah Iya. seneng ya, dipasang ya. Luar biasa. luar biasa ya. Makasih loh kita ya. Makasih ya. Hmm. Undang lagi ya besok? Undang Undang lagi deh ya. Biar Iya. 11M nanti nambah. Amin. Subscribernya juga meningkat nanti ya. Amin. Ya, jadi kita mau mengadakan bakti sosial untuk operasi kelopak. Ini kasus-kasusnya ya. Ini Pak, makanya kasusnya banyak kan. Yang kayak Cila yang paling sebelah kiri. Habis itu yang kedua nih, yang kelainan yang atas ya. Matanya kan merah tuh Pak. Kenapa merah? Itu kelopaknya masuk ke dalam. Makanya ini ya, kan Dok, nusuk sorry. yang atas. Yang atas. Ini Dok. Oh. Ini apa? Iya, ya? yang Kayak kedua, yang gambar kedua. Itu kan Ini. kelopaknya kayak masuk ke dalam Pak. Yang bawah, kelopak bawah ya. Iya. Bulu matanya Terus- jadi dalam dong. Dok. Nusuk ke dalam, jadi nusuk ke bagian bola mata yang paling luar, terus bagian putihnya juga jadi radang kan karena ketusuk. Bulu mata kalau biar satu halus, tapi kalau udah masuk ke dalam mata jadi benda asing soalnya. Iya juga. Terus yang foto ketiga itu Nih.
kelopak matanya sangkin ini yang sebetulnya Ini aging, mirip, Dok, ya? iya karena Lebih ke aging, ya. sampai sangkin udah longgarnya jadi nutupin bola matanya nggak kelihatan tuh Pak. Sebetulnya ini bisa pada pasien ini sih atas bawah, cuman waktu itu baru dikerjakan yang atas aja. Jadi yang masuk dalam kriteria bakti sosial sekarang yang atas, bawahnya belum. Itu kan masih ada Pak kantongnya ya, Kantong ada mata ya, Dok, ya? kantong gitu. Terus yang keempat nih lawannya dari yang kedua tuh, satu yang ke dalam ini keluar, Oh, iya, ini, Dok. Oh, iya. nyablak keluar. Jadi ya itu juga bikin iritasi juga tentunya. Terus sama yang paling terakhir itu kelopaknya nggak salah, tapi ada kelebihan kulit yang ngedorong bulu matanya masuk tuh Pak. Ini. Iya, bulu matanya masuk ke dalam. Iya bener Gitu. ini. Dia numbuhnya Panjang iya. begitu ya, Dok ya? Nggak salah juga numbuhnya, cuman ininya aja karena kelebihan kulitnya itu jadi ngedorong ke dalam. Ibaratnya kalau Jadi ngedip harus dibuang. tiap berapa detik kan Iya. ngedip bisa Ganjel ya. baret, Dok, set, kayak wiper yang kena dijemur-jemur kan Agak itu. jauh ya. Agak jauh ya. Mungkin milenial Oh, maklum iya. lah. Jauh banget contohnya. Tapi Oke. kan out of the box aja mikir. Keluar banget dari box ya. Maklum. Milenial agak Oke, jadi ini nanti operasinya gratis, tis, Dok. Iya. Tanpa biaya. Iya, tapi ada syaratnya ya Pak. Syaratnya Oke. tentunya karena ini bakti sosial, jadi selain ini operasinya juga dalam lokal, jadi usianya di atas 18 tahun. Terus Oh. habis itu karena ini bakti sosial, jadi harus menyertakan surat keterangan tidak mampu. Jadi ya, karena kan ini untuk yang membutuhkan ya. Iyalah, Kalau yang ada jangan biaya. masa sok-sok butuh maju. Sih, nggak mampu, nggak mampu. Ini masih, Janganlah. iya. Kita Iya masih kan? buka sampai tanggal 11 Kasihan, Mei, Pak kasihan I ya. membutuhkan. Buat yang membutuhkan maksudnya. Ini sampai, ini kan 11 Mei, Pak. Sebetulnya untuk operasinya sehari screening kelar apa gimana, Dok? enggak. Jadi nanti yang utamanya tanggal 11 Mei. Nanti masih kita lakukan operasi berkelanjutan sampai tanggal 30 Juni. Jadi iya, jadi kalau misalnya di JSC di mana? JSC Menteng. JSC JSC Menteng. Menteng, iya. JSC Menteng saja untuk saat ini ya. Saat ini ya. Nanti next selanjutnya, bakti sosial selanjutnya mungkin nanti bisa di JSC yang lain. Iya, JSC, iya, dan pasti iya. rumah sakit sih. Amin. Mm-mm. Biar semuanya terjangkau. Benar. Iya, iya. Syukur-syukur di luar Jakarta juga bisa ada JSC Iya. mana-mana. Mm-mm. Karena kita ada banyak cabang, Pak. Gila. Tenang, saya juga seringnya konsul di Cibubur kok. Oh, luar biasa. Di mana aja pokoknya ada deh. Ketemu Cila pertama juga di Cibubur. Cibubur. Ketemu aku di mana? Di sini ya. Di sini, ya baru tadi dijemput. Oke, Dok. Jadi ini bersyukurlah ya teman-teman atau sahabat JC yang mungkin diri Anda atau orang yang Anda kenal sekiranya memang kurang mampu atau membutuhkan dan memang ada hal yang seperti ini, coba boleh daftar ya sampai 30 Juni dan mudah-mudahan kita akan berlanjut di sesi berikutnya, Dok ya. Nanti ada tahun depan. Karena kan kalau kita lihat operasi mata sosial ini biasanya paling umum katarak, Dok. Betul. Bakti sosial katarak. Mm-mm. Bakti sosial juling tuh sudah mulai di JSC, Dok. Mm-mm. Baru 2023 itu baru juga. 2003 baru gratis, gratis. tis. Mm. Hebat JSC. Oh ya, mau nambahin tadi yang kasus seperti Kak Cila ini kan kelopak mata turun ya. Itu sebetulnya nggak semuanya operasi ya. Jadi ada yang obat dulu nih, gitu. Jadi sebetulnya kalau ada kelainan, pokoknya kelopak mata turun, sebaiknya datang ke JSC. Iya. Nanti kita cari tahu penyebabnya apa. Tadi kan banyak ya Pak. Iya. Ada yang dari lahir, ada yang udah Kebentur, selama dewasa bisa, tapi penyebabnya ada 5 tadi. Jadi ada yang tata laksananya awalnya tidak operasi langsung gitu, jadi ada pengobatan lah. Datang dulu, periksa, jangan Iya, takut. benar. Jangan takut. Periksa dulu, karena aku misalnya Kak, aku gini kan nggak tahu ya, saya bukan Iya. dokter kan. Jadi kayak better datang dulu, mungkin ke dokter spesialis mata di rumah sakit biasa dulu ya kan, karena aku juga nggak langsung JSC walaupun emang kecil pernah gitu. Sekarang di kerjaannya Apa? udah adaptasi ya dengan pekerjaan, maksudnya dengan pekerjaan kondisi sekarang after operasi. Iya udah, yeay. Udah happy Lebih nyaman ya. ya, Lebih nyaman. nyaman ya. Iya. Wah, syukurlah. Keren. Kak Cila, boleh nggak kasih Apa namanya ajakan buat teman-teman yang mungkin masih mikirin nih, masih mempertimbangkan. Dia tahu dia ada masalah di matanya, di kelopaknya khususnya. Mungkin kayak Kak Cila ya, ptosis dokter ya. Iya, Ptosis bahasa namanya. Kalau bahasa kedokterannya medisnya, ya, bahasa ptosis. medisnya. Kelopak turun. Tapi dia mereka mungkin masih, aduh,
takut, mikir-mikir segala macam. Boleh nggak dikasih pandangan yang baik atau inspirasi lah buat mereka? Pokoknya kalau misalnya emang ada yang ngerasa udah sedikit berbeda gitu, gak usah takut buat cari tahu dulu sebisanya gimana, misalnya juga by Google gitu kan, atau mungkin emang kalau udah naik levelnya lagi rasa keponya bisa datang ke rumah sakit umum dulu aja, karena kan kita itu berarti kan kita aware sama diri kita punya self care yang tinggi sama diri kita. Oh, kita kenapa sih gitu kan. Jadi kayak gak usah takut, karena percaya deh pasti ada way out-nya kalau emang udah ngerasa butuh dan emang udah ngerasa pasti bisa gitu. Gitu. Dan cari rumah sakit yang terbaik ya. Iya, baru nanti kan pasti akan dikasih tahu kan. Betul. Oh, ini tuh gini gitu. Cari rumah sakit yang terbaik. Iya. Satu ya, Jakarta Center. Iya. Iya. Thank you, Iya, Cila. sama-sama. Dokter ada nggak mungkin take home message buat teman-teman atau sahabat JSE di rumah? Iya. Jadi pesannya sih kalau misalnya memang ada kelainan ya, khususnya kalau di bidang saya kelainan di kelopak, coba tolong datang ke rumah sakit. Ya kalau memang di tempatnya ada langsung rumah sakit mata ya silahkan aja datang. Tapi kalau memang enggak, ke rumah sakit umum dulu ya silahkan. Tapi intinya jangan takut, pokoknya intinya segala sesuatunya dicari tahu dulu dan nanti akan dapat tata laksana yang terbaik. Oke, Gitu. thank you ya. Sebenarnya banyak banget yang kita mau bahas, cuman mungkin kita bikin sesi berikutnya ya nanti ya. Iya. Ada ektropion, ada ektropion tuh bahasa medisnya ya. Atau juga mungkin nanti spill yang kedua nih. Iya. Kode ya buat Cila kita undang lagi ya. Gimana sahabat JSE? Tulis komen di bawah kalau mau undang Cila lagi, tulis di bawah. Iya. Saya mau lagi Kak Cila yang datang. Karena ini pasti lebih umum, lebih orang kepo soalnya. Kasih tahu nggak boleh ini sekarang. Nggak boleh. Pelit banget sih. Bukan pelit, soalnya di TikTok saya aja belum ya. Ya kan JSE kan bangga pertama sebelum TikToknya. Jangan dong. Oh enggak ya, nggak boleh ya. Dulu. Tapi ini keren sih, orang mau operasi 2 kali masih seneng aja. Iya. Orang mau, ya aku bahagia, aku bahagia. Ngapain harus sedih? Kadang harus disedihkan, justru bersyukur. Karena yang tadi aku bilang, apa yang aku pengen dijawab. Gitu. Sekali lagi thank you Kak Cila, Dokter Sama-sama. Diah Cynthia, Dokter Iya. Enti, thank you banget ya informasinya. Iya, sama-sama. Semoga sahabat JSE semuanya bisa mengambil kesimpulan tentang hari ini kita bahas kelopak mata, khususnya ptosis ya, kelopak mata turun. Nanti yang lain kita akan bahas di episode berikutnya, tentu mengundang ahli-ahli juga. Dokter Enti mungkin juga kita undang lagi ya. Gimana? Dok, Udah, siap? itu kan ada berarti. Dan Udah doakan aman. selalu JSE selalu membawakan keberkahan bagi masyarakat khususnya Indonesia ya. Tentunya mengadakan kegiatan sosial yang akan diadakan di JSE at Menteng, bedah gratis kelopak Mata. mata untuk masyarakat yang Masyarakat. mampu. Tanggal 11 Mei sampai 30 Juni. 30 Juni 2024. Kalau mau kebagian, ya udah berarti tahun depan. Mudah-mudahan kita ada lagi. Ya, kita Oke. adakan baksos lagi selanjutnya. Siap. Sekali lagi thank you Cila, Sama. thank you Dokter Makasih, Enti. dokter. Sampai jumpa untuk Terima para kasih. sahabat JSE. Stay tune on Podcast JSE. Bye. Salam sehat.